PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kasus yang berkaitan dengan materi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Kasus yang saya ambil yaitu berkumpul, berekspresi, berpendapat, dan hak informasi masih dalam ancaman. Reformasi yaitu tahun 1998 ialah tonggak awal pengakuan HAM di Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan hukum Indonesia kini telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM, dan ini merupakan salah satu capaian yang terjadi kesuksesan gerakan reformasi negara pasca Orde Baru. Diharapkan akan bersikap lebih positif terhadap kondisi HAM. Meskipun reformasi sudah berjalan selama 20 tahun setelah runtuhnya Orde Baru, namun ternyata hingga saat ini belum membuahkan perubahan yang cukup signifikan dalam rangka perjuangan demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia. Di antaranya menyangkut kebebasan ekspresi dan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak memperoleh informasi. Terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, terkaitnya kebebasan reformasi tahun 1998 tidak membawa angin perubahan perlindungan terhadap kerja di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang menemu kelemahan perlindungan masih terlihat dari banyaknya kekerasan terhadap jurnalis, baik itu secara fisik atau non-fisik. LBH dari tahun 2003 sampai akhir 2017 setidaknya mencatat ada 732 kasus kekerasan kepada jurnalis, baik itu fisik maupun non-fisik. Menurut LBH, terdapat 2 faktor yang mengakibatkan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang, yaitu pihak jurnalis sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, namun menyelesaikan lama, bahkan terkesan tidak akan lanjut, dan pihak jurnalis atau perusahaan media mendiamkan dan tidak mau belum atas informasi di Papua seperti kasus kekerasan jurnalis lokal maupun pelanggaran liputan jurnalis asing. Frekuensi publik masih disalahgunakan untuk kepentingan partai politik, kelompok maupun pribadi tertentu. Isi siaran yang masih menayangkan kekerasan tidak sensitif, gender maupun tidak ramah anak isi siaran. Yang kedua, terkaitnya kebebasan ekspresi dan pendapat di Indonesia yang masih menunjukkan masa suram pasca 20 tahun reformasi tindak pidana. Indonesia pada tahun 2016 terdapat meningkatkan kasus tindakan pidana menghina sebanyak hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat tahun 2016, 708 laporan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015, 485 laporan, lalu setidaknya ada 49 kasus 2017 yang dilaporkan dengan menggunakan undang-undang reformasi dan transaksi elektronik. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan untuk menegakkan kebebasan berpendapat warga negara, yaitu pasal-pasal penyebaran ajaran komunisme, marxisme yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang perubahan KUHP dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Ketiga, terkait kebebasan berkumpul berdasarkan hasil pantauan media oleh ICJR sepanjang 2017 setidaknya ditemukan 12 kasus tindak pembubaran acara berkumpul warga negara. Kedua belah kasus tersebut dilakukan baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, maupun oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan. Keempat, hak atas informasi untuk menjamin pemenuhan atas
perolehan informasi untuk masyarakat terkait informasi publik. Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan, diatur kategorisasi informasi tersebut, namun pada prakteknya terjadi kesumiran bahkan inkonsistensi oleh badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi yang sudah sangat jelas. Informasi tersebut kategori informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat. Baiklah, itulah kasus yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.